Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang wajib dilakukan bagi setiap umat Islam, meski dalam keadaan keterbatasan sekalipun. Keterbatasan bukanlah halangan untuk kita meyakini adanya Sang Pencipta. Keterbatasan bisa menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Keterbatasan bisa membuat kita sadar bahwa kita bukanlah makhluk yang sempurna dan hanya Allah lah yang sempurna. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa berusaha dan berdoa serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyahdulkum faman zallazi yansurkum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah yang akan menolongmu setelah itu? Hanya beriman dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 160 dan juga kita mendengarkan terjemahannya yang dibacakan oleh Ananda Rizky dan juga terjemahnya oleh Ananda Rifki. Masya Allah, begitu luar biasa. Katanya di balik seorang anak yang hebat ada orang tua yang luar biasa. Betul apa betul Ibu? Betul apa betul? Betulnya lemes amat. Izinkan saya menyapa dulu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu semua sehat? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Begitu juga pemirsa yang ada di rumah, kita berjumpa dan bersatu dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Beriman dalam keterbatasan, itulah tema kita kali ini dan sudah hadir bersama kita dua orang guru kita yang mulia. Hadir pertama yaitu Kiai Blangkon Loreng atau Ustadz Blangkon Loreng, yaitu Ustadz Rohim Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya kalau ngelihat Kiai Blangkon Loreng ini Bu, ya makin hari makin kelihatan awet muda, Masya Allah. Amin. Rahasianya apa Kiai? Kayaknya lebih fit sekarang gini. Rahasianya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ya, menjaga kesehatan kita. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih udah luangin waktunya Kiai datang ke sini, Masya Allah. Dan di samping beliau udah gak perlu saya kenalin lagi ya Bu ya. Dikenalnya sebagai Ustadz Jenggot Muda. Salah. UJM, ya Allah, apa kabar UJM? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kalau saya kenalnya gak UJM, manggilnya Ustadz Alfian Hidayat. Saya UJM, Bang David karena udah pada putih jadi UJT. Apa itu? Ustadz Jenggot Tua. Ya Rabbi, Masya Allah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi lihat beliau sekarang, ibu-ibu semua, sekarang kan udah mulai berewokan tuh. Pokoknya ada pantun buat Bang David. Coba cakep. Buah semangka, buah rambutan. Cakep. Enggak nyangka Bang David makin tampan. Ya salah. Kiai, kalau melihat Rizky dan Rifki ini Masya Allah luar biasa. Kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmah ya, setidaknya untuk di awal ini sebelum nanti kita kaji lebih dalam tentang
kalau istilahnya tuh sekarang difabel ya atau anak-anak dengan kebutuhan khusus ya. Bagaimana mereka ini bisa tetap beriman walaupun punya kebutuhan khusus, walaupun punya keterbatasan. Silakan Ustaz Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mujtaba wal muqtafa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tasyakur kita juga senantiasa kita berikan satu apresiasi dengan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat satu hal yang faktual. Ada Ananda Rizki dan Ananda Rifki. Beliau secara fisikly diberikan satu kekurangan ya. Kalau secara fisikly manusiawi. Kados-kados itu kelihatannya kalau bahasa orang Jawa. Kelihatannya kekurangan, keterbatasan. Tapi pada dasarnya ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu hal yang sangat-sangat fundamental. La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Allah niku mboten badhe nguji hambanya terkecuali akan diberikan satu takaran dan ujian sesuai dengan kemampuannya. Apatah lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keterbatasan, beliau diberikan keterbatasan penglihatan. Boten saged ningali, tidak bisa melihat. Beda dengan kita-kita ini yang bisa melihat dengan menggunakan indera mata kita. Tapi beliau berdua enggak. Akan tetapi, pangapunten ini, Allah pasti akan memberikan satu penglihatan yang lebih tajam daripada itu, yaitu hatinya. Buktinya mampu melafalkan surah dan ayat yang ada di dalam Al-Quran tanpa melihat. Kadang-kala kita aja yang sudah bisa melihatnya mboten hafal kok. Nggih napa nggih? Betul apa betul? Betul. Nggih napa nggih? Bu. Betul kan? Betul. Awak dhewe saged ningali, iso ndelok, bisa melihat, tapi kadang kala mboten saged maca, ndak bisa membaca. Terangnya dunia deng dereng deng. Tak dapat dinikmatinya, indahnya dunia deng dereng deng. Indah bagi orang, gelap bagi dia. Gini apa nggih? Ustaz, ini ada ibu-ibu yang mulutnya udah gue jawab juga nih lagunya nih. Pengen nerusin aja bawaannya. Tapi ini semua pangapunten. Di dalam mendidik dan mempertahankan keimanan semacam itu, mesti ada figur orang tua yang mendampinginya. Itulah ibu. Ada ibu Eva. Pasti tengeriku sabar didiknya. Pasti beliau sabar menuntunnya. Pasti beliau sabar dan tekun. Dan yang paling utama, terlantun setiap saat di dalam relung hatinya. Dan terucap di dalam bibirnya doa dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Betul. Bu Eva pasti mendoakan sang putra. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memilihnya dan masih diberikan keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Allah memilihnya dan memberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa orang tua. Silakan Ustadz Alfian UJM, fadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Mengenai daripada apa yang kita bahas atau yang kita kaji pada kesempatan kali ini, bahwasanya berbicara mengenai iman, tadi Ustadz Blangkon Loreng sudah beliau melantunkan sebuah syair lagu. Ini kalau ngomongin soal iman, saya teringat sama syair lagu anak-anak. Mungkin kalau saya nyanyikan ibu-ibu ada yang ingat. Mungkin, soalnya sekarang mama pada dangdut mulu. Lagunya kayak begini nih. Iman tertanam di dalam hati, beriman cirinya orang soleh. Yang iman tentu disayang Allah, marilah kita semua beriman. Ternyata sebanyak orang ini saya doang yang hafal lagu. Ampun deh, saya pikir maka ngikutin. Ya Allah ya Karim. Semuanya pada nengok kiri nengok kanan. Ngikutin kagak, gue kagak tahu. Ya kirain kali pada ngikutin begini baik. Genengan lah kagak ada yang apal pisan. Ampun dah, ya Allah ya Karim. Nih mama disautin lagi, kok gue baru denger sini. Baru denger sini, orang apal pecah 1000 doang. Allah. Nih ibu-ibu jamaah semuanya, para pemirsa yang berbahagia. Yang namanya penyakit zohir itu tidak menyebabkan seorang hamba dimasukkan ke dalam neraka, kagak. Enggak mungkin ntar tuh orang masuk neraka ditanya malaikat, kenapa kamu masuk neraka? Gara-gara penyakit bisul malaikat? Enggak bakal. Tapi yang namanya penyakit hati nih yang berpotensi banyaknya manusia dimasukkan ke dalam neraka. Bahwasanya dengan lantunan saya yang tersampaikan, iman tempatnya di dalam hati. Kita jangan pernah menyepelekan orang. Ada makalah mengatakan, la tahtakir mangdunaka falikuli syai'in majiyah. Janganlah kamu menghina orang yang di bawahmu. Maka sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki kelebihan. Memang saudara Rizky dan Rifki keterbatasan dalam melihat, tapi hati beliau terus melihat. Kan ada orang matanya melihat tapi hatinya buta, ada. Mana cirinya? Asal diajak sholat ogah, asal diajak puasa ogah, diajak ngaji ogah. Sampai cucunya ngomong, "Nek, lah nenek-nenek kagak mau ngaji." Ditanya sama cucunya, "Nek ngapa kagak ngaji?" "Maaf cu, nenek lagi emen." Lah nenek-nenek emen lah, kebangetan subur. Makanya jangan pernah menyepelekan orang. Sekarang kita nih mendapat sebuah nasihat, teguran buat kita semua. Bahwasanya yang tadinya kita anggap itu orang memiliki kekurangan, oh tahu-taunya dia memiliki kelebihan yang belum tentu kita mampu. Bener apa bener? Lah sekarang lihat posisi beliau. Duduk di depan, melantunkan ayat Al-Quran. Lah berarti apa? Pada saat ini Allah sedang mengangkat derajat daripada saudara Rizky dan Rifki. Alhamdulillah. Lantaran apa? Ini beliau amat mencintai Al-Quran. Beliau dibimbing oleh ibunya untuk terus berjuang. Makanya yang namanya keterbatasan diri itu tidak menjadi penghalang untuk orang terus maju, maju dan terus maju. Selagi-lagi dia terus berikhtiar, berusaha, insya Allah apa yang akan dicita-citakannya dapat diraih atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Padahal kan udah jelas Bang Davin. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Ini manusia ini makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Coba dibandingkan dengan jin, dibandingkan dengan makhluk yang lain, dengan binatang. Kita paling sempurna.
Coba dalam wajah aja begitu amat sempurna Allah memberikan bentuk wajah kita. Hidung lubangnya ke bawah, coba lubangnya ke atas. Lah kalau ada hujan, lah jadi talangan air. Kenapa benar? Mata adanya di depan dua-duanya. Coba kalau misalnya atau di depan atau di belakang. Wah udah kayak spion. Iya apa iya? Muka di depan, coba muka di belakang kan jelek banget. Tapi ada orang muka dua ya. Oh dua, yang depan manis di belakang busuk, ih najong. Ya, nah mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Masya Allah. Ada yang muka dua di sini Bu? Ada? Ada? Mana orangnya? Nggak ada. Ya Allah. Bu. Allah ngasih ke kita itu yang paling baik. Betul apa betul? Betul. Saya sepanjang Ustadz Mantun saya mikir aja Bu. Ya, emang benar nih Bu ya. Beli lambang Garuda buat sekolah. Memang namanya Ustadz Jenggot Muda, tapi urusan ilmu, Masya Allah. Wah, tepuk tangan dong. Alhamdulillah, ketemu juga pantunnya. Rizky, Assalamualaikum. Mic-nya boleh deketin nak? Mic-nya boleh didekatkan ke mulut. Iya. Assalamualaikum Rizky. Ya, waalaikumsalam. Masya Allah, tadi ngafalin surah Ali Imran ayat 160 ya. Iya. Itu berapa lama ngafalinnya? Aduh, kalau disebutin saya takut rasa sombong lewat. Masya Jadi Allah. Rahasia aja. Ya Allah. Pada intinya saya akan selalu ingat aja di dalam Al-Quran. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Tuhan yang menciptakanmu dari segumpal darah. Masya Allah. Teruslah membaca. Kekurangan bukan berarti kita berhenti melangkah. Luar biasa. Dengan semangat dia nggak mau. Artinya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Membaca tanda-tanda alam ya. Dan juga ini tadi ternyata jadi semangatnya beliau untuk terus maju. Masya Allah. Terima kasih udah datang ya Rizky ya. Rifki. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Rifki ini sama Rizky lahirnya kan barengan ya, bersamaan ya, kembar ya ini Bu ya. Yap. Beda 3 menit ya. Beliau ini ternyata mereka berdua ini juga punya pengalaman berdakwah sebagai dai ya, dai difabel, dan Masya Allah mereka ini kemarin ini jadi inspirasi buat semuanya. Benar gak itu? Siapa Rifki? Iya benar. Benar ya, itu kapan itu jadi dai-nya? 2021. 2021. Rizky, yang ngajarin siapa Rizky? Kalau saya itu sebenarnya pengen jadi pendakwah itu terinspirasi dari Buya Yahya. Buya Yahya. Gimana? Kenapa? Apa yang membuat terinspirasi dari seorang Buya Yahya? Ya. Apanya? Saya berpikir ilmu dunia terus menambah tapi kok ilmu akhirat nggak menambah-nambah gitu. Saya terus mencari tahu dan bahasanya sharing, dan pas umi saya menemukan ada lomba itu dai, udah. Gitu ya, langsung Maju. ikutan lomba dai. Ikut lomba dai-nya berdua, Rifki juga ikutan? Kita waktu itu pas ikut lomba dai kembar satu-satunya. Oh gitu, dai kembar satu-satunya. Mohon maaf nih kan kelihatannya kompak berdua. Suka berantem gak satu sama lain? Ya kadang. Kadang. Kalau ada scene lagi berantem ya. Ada scene berantem. Di sebelah saya ada ibunya Rifki sama Rizky ini, Ibu Eva. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam. Ibu, ini anak kan hebat-hebat ini Bu ya. Hobi musik, sekolah juga ya. Terus juga dai juga. Gimana caranya Ibu melatih anak biar bisa, artinya ini bukan batasan loh. Kalian tetap bisa berprestasi. Tapi nanti jawabnya Ibu. Deng. Jawabnya nanti. Rizky juga boleh ikutan jawab Rizky ya. Tapi nanti jawabnya setelah yang berikut ini, tetaplah di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu Muhammad. Salam sama pada kali. Ya pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, tadi kita sudah dengarkan ngobrol-ngobrol kita
dengan Rizky, Rifki, dan Ibu Eva. Dan tema kita buat Anda yang baru bergabung adalah beriman dalam keterbatasan. Nah, jangan jadikan keterbatasan penghalang kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sudah hadir orang tua dari Rizky dan Rifki, yaitu Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Rizky dan Rifki ini anak keberapa, Bu? Anak pertama. Anak pertama? Iya. Lahir tahun? 2007. 2007. Iya. 2007. Lahir dalam kondisi prematur. Prematur. Cerita dong Bu, gimana waktu awal mulanya kondisi prematur terus? Jadi Rifki dan Rizky ini lahir prematur 23 minggu. Dengan berat badan 1100, setelah lahir menjadi 800 gram. Kecil banget ya. Kecil banget dan dokter pun sempat menyatakan kayaknya nggak hidup gitu kan. Tapi saya percaya kuasa Tuhan, anak saya dihidupkan gitu, sampai saat ini. Gitu. Allahu Akbar. Itu sempat masuk inkubator dong ya berarti ya? Inkubator 2 bulan. Inkubator 2 bulan? Inkubator 2 bulan. Dan waktu inkubator itu barengan kiri kanan apa gimana? Satu inkubator 2 anak. Karena keterbatasan alat ya. Jadi mereka dari kecil itu udah saling berbagi. Oh Masya Allah. Berbagi alat, berbagi tempat. Masya Allah. Makanya kompaknya sampai sekarang ya Ibu ya. Ibu sebagai orang tua punya anak pertama lahir dengan kondisi prematur. Kapan Ibu tahu bahwa anak Ibu kondisinya tidak bisa melihat seperti sekarang ini? Di usia berapa? Jadi ketahuan mereka ROP ini di usia 9 bulan. 9 bulan, oke. 9 bulan, ada tetangga saya yang melihat kayaknya anaknya ada bintik putih gitu kan, katarak gitu kan. Langsung saya bawa ke rumah sakit. Rumah sakit tempat mereka lahir nggak ada alatnya. Jadi dioper ke RSCM. RSCM langsung dinyatakan nggak bisa melihat. Ya Allah. Mohon izin Bang David, Bu. Ketika orang tua punya satu momongan, punya anak merupakan satu harapan besar. Tapi ternyata seakan-akan tidak sesuai dengan ekspektasi. Apa yang bisa menyebabkan atau memberikan satu kekuatan iman kepada ibu? Tetap mendidik, tetap menyayangi, tetap punya husnudon terhadap Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada ibu ini. Saya percaya kalau saya dititipkan anak seperti mereka, Allah mempercayai saya mampu dan saya bisa. Ya Allah. Luar biasa. Tepuk tangan tuh Ibu Eva. Ya Allah. Ibu Eva, gini ya, sebagai orang tua kita semua pasti ada perasaan nggak mudah untuk menerima itu di awal. Betul. Ya kan? Artinya kita berharap anak lahirnya dalam keadaan pas 9 bulan ternyata prematur. Iya. Terus juga ibu ini prihatin sekali bahwa pada saat prematur aja ganti-gantian ya. Alat juga ada alat yang digunakan ganti-gantian ya. Dokter suruh milih anak mana yang harus diselamatkan. Serius Ibu? Itu di usia berapa baik? Di usia mereka lahir itu. Allah. Setelah seminggu saya harus milih, ibu nih ada, anaknya ada, pokoknya butuh alat. Jadi anak mana nih yang mau diselamatkan itu? Yang saya bingung jawab. Terus apa yang? Ya saya bilang, ya Allah kalau memang rezeki aku tolong hidupkan mereka dua-duanya. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah sampai saat ini mereka bisa hidup. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi sallallahu. Seorang orang tua disuruh memilih mana salah satu. Biasanya ibu pasti memilih kalau bisa saya aja. Saya sebagai orang tua saya mikir saya aja deh pada anak saya. Betul ya Bu ya. Tapi ternyata keikhlasan seorang ibu dijawab oleh Allah dan anaknya kedua-duanya bisa sehat ya Bu dan bisa sekolah. Sekarang kelas 2
Kelas 2 SMA naik kelas 3 untuk Rizky, yang Rifki naik kelas 2 SMA. Masya Allah. Saya bedakan setahun karena saya juga harus belajar mengikuti dunia mereka. Masya Allah. Untuk mendidik anak ini butuh kebutuhan khusus. Ya, artinya kita mendidik anak aja perlu kemampuan parenting yang tidak mudah. Ya, apalagi dengan anak-anak kebutuhan khusus. Apa yang ibu tanamkan kepada anak-anak sehingga mereka kelihatannya ini dekat sekali dengan agama loh Bu. Dekat. Apa sih ibu metodenya, apa yang ibu lakukan? Ya saya hanya mendampingi mereka. Saya hanya memperkenalkan semua hal-hal. Kita mempelajari ini, mempelajari itu. Alhamdulillah mereka juga bisa mengikuti. Semua saya pelajarin. Semua hal. Pokoknya saya mempelajari semuanya untuk mereka bisa. Ya. Ustadz mungkin silakan, kalau Ustadz ngelihat seperti ini ya Ustadz, kondisi kayak gini kan artinya untuk seorang ibu yang mungkin menghadapi anak ya lahir, mungkin ada yang seperti kondisinya seperti Ananda, Rizky dan Rifki, ada juga yang kondisinya autistik atau autisme dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya bisa belajar menerima keadaan dan mau mendidik anak-anaknya supaya bisa jadi manusia yang berguna? Silakan Ustadz. Kalau menanggapi hal itu, saya tidak perlu banyak bicara, bahwasanya tadi telah disampaikan oleh Ibu Eva bahwasanya ketika beliau ini mengetahui atas kekurangan putra-putranya, beliau menerima karena ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pula ini menjadi pelajaran buat kita semua, apalagi ini di depan kita ini banyak ibu-ibu yang memiliki anak. Terkadang mohon maaf ya Bu ya, kadang anak ngoceh dikit aja Bone pengen emosi mulu. Apalagi lagi puyeng, mikirin belanjaan pada naik. Itu bocah kagak bisa diem, kadang otak mumet banget, ujung-ujungnya bocah diomelin. Nah bagaimana dengan yang dihadapi oleh Ibu Eva, menghadapi putra-putranya dalam keadaan seperti itu. Tadi beliau sudah menyampaikan ini semua, bahwasanya anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan ketika memberikan kepada kita berarti Allah Maha tahu atas kemampuan kita. Nah, ini kita pengen dengar lagi nih. Ini tipsnya apa sehingga ibu itu benar-benar kuat sabar gitu loh menghadapi tingkah laku Rizky dan Rifki ketika di rumah. Kita aja kadang-kadang nih ngadepin anak itu kan, kita lagi pengen serius tahu-tahu anak bertingkah mulu, bawaannya kayaknya nahan banget. Nah ini apalagi nih beliau nih. Ustadz kali. Makasih Ustadz ya, makasih. Ibu bisa dijawab pertanyaan dari Ustadz Alfian, fadhal. Tipnya apa ya? Ya sabar aja sih. Sama kayak ibu-ibu yang lainnya, cara ngerawat anak, mendidik anak gimana? Sama aja. Cuman saya lebih sabar aja mungkin ya. Ibu punya support system nggak? Biasanya ya Ibu ya, kalau maaf ya kan kalau misalnya seorang ibu itu punya ada suami yang support atau ada orang tua, ada kakak, ada adik. Biasanya nih dalam mendidik anak tuh punya support system sendiri di dalam lingkungan keluarga. Yang paling mendukung ibu siapa? Ya diri sendiri. Diri sendiri? Diri sendiri. Allahu Akbar. Udah saya bismillah aja, saya ini udah titipan Allah. Allah udah tahu saya mungkin mampu bisa. Alhamdulillah saya bisa ngejalanin ini. Tadi mendengar katanya ibu sendiri yang mensupport diri sendiri. Ini mohon maaf, suami mengenai Suami ada. Suami ada. Cuma kan untuk keseharian kan full saya 24 jam. Jadi saya yang tahu bagaimana anak-anak. Iya. Ya gitu. Pernah gak sih Bu, nih sebelum nanti saya nanya sama Rizky sama Rifki ya. Pernah gak sih anak-anak ngeluh dengan kondisinya? Atau ibu kayak, ya artinya ini kan gak mudah ya Bu ya. Pernah gak ngedenger gitu? Ada. Ada kalanya? Manusiawi itu. Iya. Manusiawi. Gimana caranya ibu ngatasin itu? Ya saya balik lagi, oh ya ini titipan dari Allah, saya harus jaga, harus rawat, harus didik. Ya udah bismillah aja saya. Bismillah aja. Oke, saya tanya sama Rizky sama Rifki nih. Rizky, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya mau tanya nih, Rizky juga sekarang ini juga jadi influencer juga, katanya punya channel YouTube juga ya? Dulu. Oh dulu. Apa sih yang disampaikan di channel YouTube-nya? Apa ya?
Paling kayak kalau saya lagi main drum, kadang-kadang sama ibu saya direkam, taruh di Instagram, Ya, taruh di sosmed. ya. Kalau saya sama Rifki lagi konser di rumah dangdutan, Ya, oh gitu. Rifki main keyboard, saya main drum, tetangga pada nyanyi O A O E direkam. Udah. Pernah ini enggak nih, sekarang Om David nanya nih sama Rifki nih, pernah ngeluh enggak Rifki sama kondisi yang dialami sekarang ini? Kayak marah sama Tuhan, ya Allah kenapa aku harus kayak gini lahir, gimana? Pernah enggak ada perasaan gitu, nyeselin sesuatu? Ya kadang ya suka apa sih namanya, ngiri aja gitu. Melihat orang kemana-mana bisa sendiri tanpa ditemenin, kayak bawa kendaraan gitu. Sementara saya sama adik saya kan kemana-mana ditemenin terus. Kan kita kan juga pengen tuh yang namanya bebas. Iya. Kemana-mana nggak dicari-cari. Juga pengen. Cuman ya namanya keterbatasan ya apa boleh buat. Iya, tapi kalau lagi kepengen gitu gimana? Suka bilang nggak sama ibu, mah aku pengen jalan sendiri nih, capek nih kayak gini gitu. Gimana cara ngatasin perasaan itu? Kalau lagi pengen banget perasaan jalan gitu. Ngomongnya apa sama mama? Gimana ngomongnya? Ya kayak misalnya mau Jumatan. Ah. Mah Jumatan dong. Udah berapa hari nih nggak Jumatan. Gimana sih anaknya cowok bukannya dikasih tahu Jumatan. Ya minta anterin aja gitu. Dianterin nggak? Dianterin, cuman kadang-kadang kalau di sekolah ada guru yang ngajak. Jumatan yuk barengan. Gitu. Oh gitu, bisa dianterin gitu ya? Bisa alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah harapannya ke depan pengennya gimana nih? Harapannya Rifki harapannya apa? Ya semoga kedepannya saya bisa ngajak orang tua saya menginjakan kaki di kota Mekah. Amin ya Allah. Mencicipi kurma langsung dari Mekahnya. Amin ya Allah, amin. Bisa ke makamnya Nabi Muhammad. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Tidak barangkali saya mau tanya ke Silakan, Ananda, silakan. Ananda Rifki dan Rizky. Tadi sudah ditanya sih sama Bang David, cuman akan saya pertegas lagi. Apa yang bisa memberikan kekuatan kepada Ananda berdua atas kondisi ini bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sehingga kita ini orang-orang yang normal kadangkala lebih ngeluh. Tapi untuk Ananda berdua, bagaimana caranya berdamai dengan dirinya sendiri itu? Ya hakul yakin aja. Hakul yakin Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Rozak. Masya Allah. Allah itu yang maha di atas segalanya. Masya Luar Allah, biasa. Masya Allah. Husnuzon aja sama Allah gitu. Oke. Belajar baca Quran nggak? Kalau misalkan yang versi kan ada, kalau tulisan kita itu namanya versi Braille. Ya, Nah, belajar. itu kalau yang versi Braille saya jujur, saya belum lancar. Jadi Iya. saya kalau misalkan ngaji, saya temanya kadang-kadang dengerin dulu di Morotal. Nanti saya baru cari tahu kayak ada fathatainnya, Ya. ada kasrohnya. Ya, Masya Allah. Nanti sama guru saya baru, ini yang bentuknya begini, ini kasroh, titiknya segini, ini Ya. kasroh gitu. Iya. Masya Allah. Kalau sholat nih Ibu, yang mengajarkan anak-anak sholat, ada nggak Ibu masalah? Biasanya nih Bu ya, jangankan Rizky sama Rifki, kadang-kala kita nih di rumah nyuruh anak sholat, ya Allah, ada orang tua yang sampai pegel hati banget nih anak disuruh sholat kagak sholat. Betul apa betul Ustaz? Betul. Mana orangnya? Silakan Ibu. Waduh. Kalau waktu sholat ya mereka sholat. Ya. Waktu ngaji, waktunya mereka bermain musik. Ibu. Dan Rizky ini juga bisa bersepeda dia. Oh, Masya Allah. Bisa Iya. bersepeda. Jadi dulu saya tuh sempat bisa ngelihat, Kak. Jadi dulu saya tuh nggak bisa ngelihatnya cuman yang sebelah kanan doang. Oke. Begitu. Terus ke dokter mata, pulang dari rumah sakit, yang ini hilang semuanya. Iya. Luar biasa. Berarti sekarang makin lama kemampuannya makin berkurang matanya yang sebelah. Sekarang sih cuman cahayanya kayak cahaya sore mau maghrib.
Oh gitu. Jadi agak redup gitu ya. Redup ya, Iya. orange gitu. Oke. Tapi mah insya Allah nanti di surga saya bisa ngelihat Amin wajah ibu ya saya Allah. lagi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nggak ada istilahnya nggak mungkin kalau Iya. Allah. Sama yang penting bersyukur aja. Kalau yang penting saya muka ibu saya, bapak saya udah pernah ngelihat. Kalau Allah udah kun fayakun ya terjadi. Masya Allah. Allahumma sholli wa barik. Ustadz, ngelihat Ananda ini, doa Ananda kita yang Masya Allah menggetarkan hati kita jawabannya. Ada juga yang ngomong juga nih, sebenarnya anak-anak ini kan gak wajib juga ibadah katanya gitu. Karena gugur kewajibannya. Gimana sih ini pertama hukumnya seperti apa, terus kita sebagai orang tua gimana kita ngajarin anak-anak. Lihat ini anak luar biasa loh Ustadz, silakan Ustadz Fadol. Tapi melihat Ananda, Rizky, dan Rifki, beliau itu masih termasuk kategori akalnya itu bisa menangkap Iya, iya. daripada pelajaran yang beliau terima dari para guru-gurunya orang tuanya. Masya Allah. Ya mungkin dalam salah satu syarat untuk melakukan ibadah yaitu adalah tamiz, yaitu harus berakal. Makanya kan orang yang tidak berakal itu kan tidak diberi kewajiban untuk sholat, untuk berpuasa. Coba lihat, ada gak orang gila yang sholat? Gak ada. Orang gila enggak sholat, orang gila enggak puasa. Kira-kira enak gak jadi orang gila? Ya kan kagak puasa, Lah iya. kagak sholat. Lah iya. Berarti kalau ada orang kagak sholat sama kagak puasa, berarti itu kayak orang apa? Orang gila. Orang gila aja kesini semua. Makasih Ustadz, makasih. Jadi artinya selama anak ini mampu, akalnya mampu, mereka mau belajar dan itu mereka orang tua harus mendorong anaknya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah ya gitu ya. Baik, Masya Allah. Yang gugur kewajibannya orang yang hilang hilang akal. Baik, Ibu, untuk para orang tua yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan, yang mungkin punya kondisi anak sama seperti Rizky dan Rifki, atau mungkin ada yang punya keterbatasan, autisme, ya, baik itu spektrum rendah, spektrum tinggi, ataupun juga difabel yang lain. Apa sih pesan-pesannya buat mereka yang mungkin bisa saling menguatkan bagi sesama orang tua? Silakan. Pesan saya sih untuk orang tua yang memiliki anak spesial seperti anak saya Rifki dan Rizky, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan malu. Yang utama tuh jangan malu Bu, jangan diumpet-umpetin anak yang spesial ini. Banyak sekali yang, banyak banget yang diumpetin karena mereka malu ya. Iya. Pokoknya rawat, didik anak-anak untuk kepercayaan diri dan menjadi anak yang mandiri itu aja. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah Ibu, belajar sama Ibu Eva, sama Rizky dan Rifki hari ini. Rizky, Rifki, Ya. kan kalian berdua adalah dai-dai muda ini. Ya. Nah, sekarang di segmen ini, segmen kedua, untuk penutup segmen ini saya pengen dengar pesan-pesan dari Rizky dan Rifki ya untuk teman-temannya semua dan ditutup seperti kalian sedang berdakwah. Silahkan Rizky. Motivasi buat teman-teman, silahkan. Ya, motivasinya tetap semangat. Yakin next time you can. Dan jangan pernah berhenti. Jangan jadikan bulian itu penghenti langkah. Justru jadikan bulian itu penyemangat. Semangat baru. Buktikan. Kalau yang kalian bully ini justru yang next time di masa depan itu mungkin yang lebih cerah daripada kalian. Jangan pernah jadikan bulian masalah itu menjadi penghenti langkah. Ciptakan semangat baru. Dan yang pasti jangan hanya semangat. Kalau semangat tiada pendekatan dengan Allah juga percuma. Yang pasti yang utama yang mendekat dengan Allah. Yang wajib dan dijalankan, sunnah juga pelan tapi pasti berjalan. Ya kalau dunia berjalan, urusan akhirat juga berjalan, insya Allah ya Allah akan selalu join bersama kita. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Rifki, silakan Rifki. Ya motivasinya semangat lah buat orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti saya. Harus yakin di hari-hari kedepannya pasti akan ada hari yang lebih cerah. Amin. Harus yakin.
Jangan ada patah semangat. Semangat terus. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaih. Masya Allah. Luar Jangan teriak biasa. kenceng-kenceng bos. Ntar speakernya jebol. Ini kuping ibu-ibu. Masya Allah. Hari ini kita banjir air mata tapi juga terharu. Kita akan kaji lagi bahasan kita ya tentang beriman dalam keterbatasan. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, tasyakur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah besok kita mendapatkan syafaatul uzmah dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa sama-sama bertetanggaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru-guru kami yang kami muliakan dan mohon izin, mohon doa serta jamaah majelis apa nih Bu? Az-Zikra. Dan ada host kita Bang David. Sami-sami ngaji. Sama-sama kita mengaji, kita membahas tafsir kali ini di dalam surah Ali Imran ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurkum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Ketika aku Allah menolongmu, maka tidak ada orang yang mampu untuk mengalahkanmu. Terus menawi Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita, maka pasti menang. Jamaah, pasti menang. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Wa iyakhdzulkum, kalau di pesantren dulu diartikan wa iyakhdzulkum, lan lamun ngejarake ing sira kabeh. Artinya tidak memberi pertolongan. Ngejarake niku membiarkan, itu bahasa Jawa niku. Wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurkum mim ba'di, mongko sapa wong sing iso nulung sakwise kuwi. Niku nek tiyang Jawa. Kalau Allah tidak menolongnya, siapa zat? Apa zat? Siapa zat yang mampu menolongmu? Pasti boten wonten. Pasti tidak ada. Maka dikatakan di dalam surah ini wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka bagi orang-orang yang beriman bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah ini berarti ada satu hal yang patut kita petik. Yang pertama, semua dan apapun yang terjadi pada diri kita mesti ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lah tentunya niki kan wonten berbagai macam masalah. Problematika.
Gini apa nggih? Berbagai macam permasalahan, bahkan Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikaaken dumateng kita lan panjenengan sami, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Kita diuji oleh Allah, bertubi-tubi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bermacam-macam ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya pangapunten, kita bahasan kita ini kan untuk peningkatan keimanan dalam hal apapun kondisi dan keadaan kita. Yang kalau kita lihat ada keterbatasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ananda rifki, ananda rizki atau yang lain-lainnya. Itu dalam hal physically. Mungkin dalam hal tentang penyakit kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, wal anfus. Kita diberikan ujian oleh Allah, was samarat, tentang buah-buahan. Artinya ketika kita bercocok tanam, ketika kita menjadi petani, ternyata poso mboten tidak keluar hasil dengan baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menguji dengan berbagai macam ujian. Sehingga kata Rasulullah SAW, ma yazalul bala bil mu'minati min nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma'alaihi khoti'ah. Sedaya niku diujikan kepada kita, tapi bersandarlah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bu. Sedaya kita bersandar kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu menolong kita. Dan kalau Allah sudah menolong kita, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengalahkan. Artinya pasti menang. Tapi kalau Allah sudah melepaskannya, boten wonten, tidak ada kekuatan apapun yang mampu memberikan pertolongan. Fal yatawakkal, maka bertawakallah bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surah lain dan ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kalian kepada Allah karena cukup bagi Allah sebagai zat yang kita harus betul-betul dipasrai. Dipasrai itu kalau orang sudah dipasrai dan punya tanggung jawab, beres. Sedaya kalau yang sudah dipasrahkan kepada Allah beres. Gini apa nggih? Betul apa betul? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan di dalam surat At-Tolak, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Sinten tiyang sing bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah lah sebagai penolong kita. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, caranya kita mau nyuwun dumateng ngarsanipun Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. DP dumateng ngarsanipun Allah. Kenapa? Karena ini adalah makhluk, kita ini makhluk yang lemah. Kita mboten gak ada kekuatan apa-apa. Sedaya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tingali. Allah menguji kita, keluarga kita, mungkin kekurangan harta. Mungkin kekurangan berbagai macam hal ikhwal yang lainnya. Dengan kekurangan-kekurangan itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai malah menceburkan pada hal yang memberatkan pada diri kita. Contoh, kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan harta. Ternyata, aku pengen soge aku rek. Caranya ya apa? Judi online. Nah, niki kan malah salah, betul apa betul? Bahkan kita sudah diberikan satu platform dan sudah diberikan aturan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru
wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Mboten nangsal berjudi menika. Kenapa? Karena pasti apalagi sekarang ini ngapunten dengan berbagai macam gara-gara judi, kekurangan harta, kemudian berjudi, efeknya luar biasa. Ada yang sampai ngapunten bunuh diri. Ada yang karena judi online sehingga lebih banyak hutangnya. Pangapunten, istri membunuh, suami membunuh, istri, suami membunuh anak. Kok abeh diobong karena apa? Saking frustasi, mboten purun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan melakukan judi. Judi itu bohong. Cuman angan apalagi judi online itu pun disetting sedaya, ndak akan sampai kiamat pun ndak ada yang namanya orang yang menang. Andaikan kau menang itu adalah awal dari kemiskinan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu kita hanya berserah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ke pasar beli nasi goreng. Beli nasi goreng buat dimakan. Terima kasih Ustadz Blangkon Loreng. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Amin. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam di rumah Empo Ida. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan punya menantu anaknya orang kaya. Ya amin. Widih aminnya kenceng banget. Kalau urusan kaya aja amin ya, sampai ngangkat tangan amin. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang berbahagia, dan tak lupa pula di hadapan saya segenap para ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Az-Zikro dari Kampung Cikunir, Jakamulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kenapa saya apal? Memang satu kampung sama saya. Saya juga bingung ini bisa tahu banget ini. Dan juga ada host kita yaitu Bang David Holik. Ini akur banget roman-romannya ya. Beliau pakai baju warnanya putih. Iya. Ibu-ibu juga pakai baju warnanya putih. Masya Allah. Ini kayaknya nih putih-putih bunga melati. Cakep. Yang pakai baju putih selalu di hati. Ya salam. Jangan girang dulu terusannya. Oh, apa itu Bang? Lanjut. Putih-putih bunga melati. Cakep. Yang pakai baju putih kita doain biar cepat
Nyeletuk Main mati baik. Bukan cepat mati, biar cepat ke tanah suci. Amin. Dah. Ampun dah main mati baik. Amin. Bang David, orang mah nggak perlu disumpahin mati, kita mati dewek. Nah iya kalau udah waktunya mati malah mati. Nggak perlu sumpahin. Makanya segede-gedegnya kita sama orang nggak pakai ada ucapan biar cepat mati, nggak perlu repot-repot doang. Dan ntar udah waktunya mati dia mati. Betul. Bener. Betul. Nah iya, makanya Bu nih, ini mas saya pesan buat ibu-ibu semua, kalau ada orang yang gujih sama kita, yang degik sama kita, jangan sampai kita balas dengan kejelekan. Tengah malam gelar sejadah, sholat malam, habis sholat minta maaf, ya Allah itu orang apa degik sama saya ya Allah. Mudah-mudahan dia dapat duit ya Allah 3 miliar, biar bisa beli rumah baru ya Allah, mobil baru, motor baru ya Allah, biar bisa pergi haji sama umroh ya Allah. Pernah gak doa kayak gitu Bu? Kagak kompak. Soalnya akur omongannya sama saya. Yang satu kampung. Iya, jadi kagaknya kayaknya danta banget. Allah ya Karim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dan juga ibu-ibu jamaah dan juga Bang David biar selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi telah sama-sama kita dengarkan penjelasan daripada ayat Quran surah Ali Imran ayat 160. Bahwasanya dari ayat tersebut kita menyadari atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, segala kekuasaan yang Allah miliki. Daripada kekuasaan tersebut sehingga tatkala Allah memberikan pertolongan kepada hambanya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Benar apa benar? Dalam peristiwa besar, yaitu terjadinya perang Badar. Bu, pernah dengar gak kisah perang Badar? Pernah. Pernah dengar kisah perang Badar? Pernah. Saya mau tanya, Badar ada di mana? Nah, katanya pernah dengar, tanya gak tahu. Badar itu adalah sebuah tempat wilayah yang berada di antara Mekah dengan Madinah. Itu ada namanya Badar. Mudah-mudahan ntar bisa ke sono semuanya ya. Amin. Kemana ke Badar? Lagi main amin baik. Ampun dah. Itu perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Harinya hari apa Ustadz? Hari Jumat. Coba bayangin. Tahun itu adalah awal datangnya perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin dalam keadaan berpuasa menghadapi musuh-musuh daripada kaum musyrikin Quraisy. Dan juga jumlah daripada pasukan kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy itu bedanya jauh. Dalam riwayat dikatakan kalau kaum muslimin itu berjumlah 313 pasukan, ada juga mengatakan 314 pasukan. Kalau kaum musyrikin Quraisy itu berjumlah 1000 pasukan, jauh apakah gak bedanya? Jauh. Tapi lantaran baginda Nabi SAW, beliau yang memimpin peperangan itu meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pertolongan sehingga walaupun kaum muslimin jumlahnya sedikit dapat memenangkan peperangan yang namanya perang Badar. Masya. Yang penting kita yakin sama Allah. Selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, kalau sholat itu harus diresapin. Kita sehari semalam dalam melaksanakan sholat fardu sebanyak 17 rakaat. Bener kan ya? Betul. Subuh berapa rakaat? 2. Johor. 4. Asar. Maghrib. Isya. Jadi berapa semuanya? 17 kali dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat fardu. Kita berikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Sebab kenapa? Sebaik-baiknya pertolongan yaitu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mah Bu demen banget kalau ada hambanya yang selalu meminta.
Allah demen banget, cinta banget kalau udah hambanya selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa nih? Kalau kita semakin terus minta kepada Allah, Allah makin dekat sama kita. Lah beda sama manusia mah. Lah kita minta sama orang sekali kasih, 2 kali, berat banget kasihnya 3 kali, elu mulu. Iya. Oh, beda manusia begitu. Tapi sama Allah nggak bakal kayak begitu. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Makanya kalau kita dalam keadaan kesulitan, mintanya sama Allah. Duit kagak gablek, beras habis, minyak goreng habis, bedak habis. Mintanya sama Allah yang kencang mintanya. Cuman mintanya di samping kuping suami. Ya Allah, ini duit habis, malam bocah bayaran sekolah besok ya Allah ditagih mulu sama gurunya. Ini beras habis, minyak habis, bedak saya juga habis ya Allah. Ini lihat laki tidur mulu ya Allah. Mendingan gue jadi janda begini mah dinyantunin. Ya Allah, jangan ampe ada ujungnya. Jangan. Ya pengen laki langsung sawan. Ya salto di kasur kan, pusing deh. Gue disuapin biar mati. Minta sama Allah. Makanya kan agama Islam mengajarkan kita itu untuk selalu ingat kepada Tuhannya. Buktinya apa? Asal kita melakukan sesuatu kudu diawali dengan baca doa. Benar apa benar? Benar. Berarti apa? Kita kudu ingat sama yang memberikan nikmat kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk kamar mandi baca Doa. terus sampai masuk kamar mandi aja kudu ingat sama Allah. Sebab kenapa? Atas kehendak Allah kaki saya masih bisa melangkah untuk menuju kamar mandi. Kan ada orang badan gagah totonya gempor. Ada. Kamar mandi digotong. Lah kita masih mampu, makanya kudu ingat sama dan juga minta perlindungan kepada Allah ketika kita berada dalam kamar mandi. Sebab kenapa? Kamar mandi adalah rumahnya setan. Makanya makruh kalau di kamar mandi banyakan nyanyi. Ada di sini mama asal kamar mandi nyanyi sampai 3 album. Oh, lakinya perut mulus banget ya Allah belum keluar-keluar ujung-ujungnya itu belum nggak jadi keluar. Lama banget bininya nyanyi 3 album. Iya, sampai mau masuk kamar mandi suruh baca doa. Mau keluar rumah, minta pertolongan kepada Allah, perlindungan pada Allah. Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Aliyul azim. Doa masuk kamar mandi. Doa masuk kamar mandi. Udah pada hafal semuanya. Iya. Emang hobi di kamar mandi semua. Selalulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku kata Allah, akan Allah ijabah doa-doa kalian. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya walaupun ada candaan, ya mohon maaf ini mah menggayanya kayak begini, maafin ya. Masya Allah, makasih Ustadz ya. Ini ada juga jamaah kita pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang punya cerita ya. Dan juga mungkin mau nanya-nanya sama Ustadz. Nah kita simak apa sih yang mau disampaikan. Oh iya, buat pemirsa juga yang pengen ngirimin video ya tentang pengalaman spiritual, silakan kirimkan ke alamat yang di bawah ini ya. Dan apa yang dibahas pada tema kali ini dan oleh siapa, ini dia tayangannya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz saya mau tanya, saya Putri, saya nikah udah kurang lebih 6 tahun. Tapi sampai sekarang saya belum juga dikasih momongan sama Allah. Berbagai macam cara, bahkan anjuran untuk mengamalkan beberapa surat di Al-Quran juga sudah saya lakukan. Cuman belum ada hasilnya gitu, doa saya belum terjawab. Gimana ya Ustadz caranya supaya saya bisa ikhlas dan tidak menyalahkan siapapun atas nasib yang saya alami. Terima kasih banyak Ustadz. Ya udah ikhtiar, udah semuanya Ustadz. Nah tapi gimana caranya supaya nggak nyalahin siapapun atas nasib yang diterima? Gimana caranya Ustadz? Silahkan buat Putri ya tadi. Ya buat Putri atas pertanyaan tersebut, bahwasanya memang di setiap sepasang suami istri ketika dia setelah daripada ijab dan qabul menjadi sah pasangan yang halal, pasti ingin sekali cepat-cepat memiliki momongan. Benar? Pengen punya anak kan ya. Yang namanya anak itu kan menjadi hiburan buat kita selaku orang tua di rumah. Kadang nih rumah gede banget, kagak ada anak, kira-kira apa yang terjadi di rumah? Sepi. Ada rumah timbang sepetak doang punya anak 15.
Kira apa yang terjadi? Susah tidur udah. Nemu pala sama kaki ketemu semua udah tidur tuh baris. Udah kayak ikan asin dijemur. 4L dong. Lu lagi. Jadi semuanya pasti pengen punya anak. Dan juga buat sepasang suami istri dimanapun kalian berada yang saat ini belum memiliki momongan atau belum memiliki anak. Ikhtiar sudah, usaha sudah, ngelakuin kata ini udah, ke dokter sudah, tapi belum dikasih juga. Itu mungkin bisa jadi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah, doa yang kita panjatkan pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kapan, keadaan seperti mana, Allah yang tahu keadaan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kita terus berikhtiar, terus berdoa. Minta itu jangan timbang sekali, nggak dikabulin, udah jangan. Terus kita berikhtiar, terus kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah itu memerintahkan kepada Nabi Zakaria dalam hal urusan pengen cepat punya anak. Mudah-mudahan ini jadi amalan buat ibu-ibu, bapak-bapak yang udah kepengen memiliki anak. Apa sih amalan tersebut yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria? Yang pertama yaitu puasa ngomong selama 3 hari. Puasa ngomong. Mungkin kalau buat laki-laki, kalau untuk puasa ngomong mungkin rada bisa. Tapi untuk perempuan puasa ngomong kayaknya rada sulit. Rada sulit. Soalnya perempuan mah ribet udah dah. Iya, pokoknya kalau untuk puasa ngomong kayaknya susah dah. Ya, tapi sebisa mungkin puasa ngomong. Jadi untuk memberikan sesuatu harus dengan isyarat. Itu yang pertama. Selama 3 hari puasa ngomong. Ya, bisa gak kira-kira ya? Bujek deh, kagaknya kenceng amat. Yang kedua, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Zikir apa aja, bebas. Ya, perbanyak zikir. Yang penting mah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu membaca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu pagi dan sore baca tasbih tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Ingat ya, semuanya udah dijalanin dan balik lagi, setiap doa pasti diijabah oleh Allah. Cuman ada yang langsung dikabul, ada yang ditunda, ada yang diganti dengan yang lebih baik. Makasih banyak tadi ilmunya Kiai ya. Jadi kalau buat perempuan yang paling susah tadi apa? Puasa, ngomong, lihat kelakuan laki, sebel. Ampun dah. Ya udah, habis ini kita akan ngaji bareng dengan guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau pantun boleh? Ke Indramayu lewat Cikunir. Kita ngaji yuk. Hayu sama Kiai Munawir Ngacir. Masya Allah. Hop. Sehat Kiai. Energik banget Ya hari ini. Alhamdulillah. Luar biasa semangat. Nah, iya. Kayak Kiai yang ngasih energi positif buat kita semuanya. Iya. Luar biasa. Kasih pantun dulu dong buat emak-emak. Oh begitu. Iya dong. Coba. Makan kunir dicampur kecap. Cakep. Orang Cikunir, mantap ya. Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah. Baju cakep banget ini Kiai. Ya kudu begono lah. Lah iya. Ke Pulau Buru ambil kertas. Cakep. Pakai baju, ya pokoknya keras lah. Ya bingung mau ngomong apa. Apaan ya? Ya Allah. Oke, kita sapa dulu dong ibu-ibu nih Kiai ini. Assalamualaikum. What's your name? Nanya how are you, jangan nanya what's your name. Bukan nama ya? Bukan, how are you? Fine. Nah iya, coba tanya ulang. How are you? Fine, thank you. Tergantung nanya.
intonasinya tergantung nanya. Iya. Coba kalau nanya agak keras, how are you? Masya Allah. Nah, para pemirsa, sebelum kita ngaji bareng-bareng, kita ngelihat dulu nggak? Ya mau apain? Oh iya benar, mau ngelihat dulu ini ada surah yang mau kita baca. Rencana kita mau baca surat apa Ustaz? Al-Qadar. Al-Qadar. Nah biasanya nih kita sering baca surah Al-Qadar ya Bu ya. Tahu nggak Bu? Yang mana suratnya? Hah? Ina Anjal. Oh Ina Anjal. ngeri nih mama. Suratnya mana? Yang Ina Anjal. Astagfirullahaladzim. Ini dia nih. Fiti teman-teman yang membacakan surah Al-Qadar. Ina Anjal lagi saya ngomong tadi. Surah Al-Qadar silahkan. Mas, Iya mbak, tahu surat Al-Qadar nggak? sedikit sih. Bisa dibacain? Inna anzailna tu fi lailatul qadar. Wa ma anzalna tu ya lupa lagi mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar ma nafisi syar. Tanazzalu malaikatu. Lupa mbak. Lupa sumpah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Oh, yang Anissa itu luar biasa dia. Luar biasa. Yang tadi yang di tengah-tengah itu. Modal berani. Apal kagak. Yang penting sohor. Masya Allah. Ina anzalnahu. Itulah potret. Betul. Makanya ada yang pintar membaca Al-Quran, ada yang sudah fasih, ada yang belum. Termasuk Ya. ngaku semua. Jadinya kan. Ya Allah. Lah iya, habis ditanya surah Al-Qadar yang mana? Yang Ina Anjal. Tapi mohon maaf ya, artinya bukan kita untuk mentertawakan itu tidak, tapi kita mengaji bareng-bareng biar sama-sama watawaso bil haq watawaso saling nasihat menasehat di dalam yang hak dan dalam kesabaran. Ada siapa nih? Nah kita kan nggak berdua, mau saya tanya dulu ini. Pokoknya yang cantik pokoknya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengane sopo yuk? Hanifah. Oh, Khalifah. Hanifah. Masya Allah. Hanifah. Pokoknya kalau dapat dia lurus terus. Masya Allah. Kan Hanifah artinya lurus. Nah, para pemirsa, kita mau ngaji bareng-bareng dulu. Silakan duduk. Nggak mau di sini aja. Sebelum kita ngaji bareng-bareng, kita akan dibacakan surah Al-Qadar ayat 1 sampai 2. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Para pemirsa Tahadus Binimah, kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu Hanifah tadi mencontohkan, walaupun nadanya ada yang terhentak sedikit ya. Emang napasnya begitu apa bagaimana? Iya, kalau mungkin ada tanda sakta berhenti tapi nggak bernapas, ada dalam surah Yasin kan ada mimman qadina. Nah, berhenti tapi nggak boleh napas. Nah, di surah Al-Qadar di situ ada namanya mu'anaqah. Apa Bu? Mu'anaqah. Artinya ada titik 2. Boleh berhenti di depan, boleh berhenti di yang kedua. Contohnya di situ ada Mingkuli amr, di situ ada mu'anaqah. Nanti para pemirsa yang ada di rumah pun juga nanti kita bisa buka bareng-bareng. Tahadus Binimah mudah-mudahan kepada pemirsa yang ada di rumah dan juga ada dari jamaah
Azikro. Daerah Cikunir. Ya, Cikun. Nir. Cikunir. Cikunir ya. Mari kita pemirsa barang-barang kita baca. Saya nggak menggurui tapi ngaji barang Barang. Tuh 2, 3. Mantep bener ya bareng-bareng ya. Nah sekarang masuk ke basmalah langsung ke ayat ya. Understand? Yes. Nek understand nek? Yes. Understand nek? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya Allah. Nanti kalau di rumah sama papahnya juga begitu ya. Papa begitu ya. Ya maksudnya beringat nadanya satu saja. Mau baca Fatihah, mau baca surah yang lain, nadanya enak. Understand? Yes. Nah sekarang masuk. Dengerin Bu Hanifah. Dari Bu Hanifah melotot baik begini ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1, 2, 3. Oke, perhatikan jangan sampai di lafal alif lam ma'rifah ya, di alif lam qamariyah, lamnya jangan sampai 2 kali. Karena apa? Nanti namanya itu bacaan tawalud ya. Nggak boleh lailatil, nggak boleh ya. Lailatil. Tuh, maaf. Ini kan kadang-kadang baca Fatihah saja di alif lamnya itu kadang-kadang tambahin. Ya, contohnya, ini yang salah. Contoh yang sah. Alham. Nah, alh kan? Mestinya kan bacanya alham. Begitu ya? Understand? Yes. Lanjut kalau yes ya. Nah, kemudian, nih perhatikan. Nah, kemudian dari awal kan di depan huruf yang kedua ada nun bertasydid. Kalau ada nun bertasydid, makanya dibaca Guna artinya tempatnya di Coba pegang hidung semuanya, Bu. Oh, enggak. 1, 2, 3. Bukan itu mah ya Allah. Maksudnya biar nempatin di haisum ya, di hidung ya, di hidung. Ini kalau ngaji mau 3 jam juga mengalan ngantuk. Ya kan? Artinya apa? Kalau tarbiyah itu boleh diputus-putus ya. Artinya mendidik buat kepada santri-santrinya kata per kata boleh. Inna 1, 2, 3. Mesti begini. Belum turun. Mau suruh turun aja. Ya. Nah, nih hurufnya yang di haisum ketika nun bertasydid itu apa yang bertasydid itu cuma ada 2, Bu. Ada 2. Nun dan mim. Nun dan mim. Ma. Tuh 2, 3. Inna. Mulutnya dibuka. Jangan diam-diam membaca. Ya. Masya Allah. Nah, di dalam kitab Hidayatus Sibyan karangan Asy-Syaikh Said Nabhan Al-Hadrami itu di dalam syairnya ada tuh. Wa ghunnatun qad ajabuha abada fil mimi wan. Lah kan syair boleh. Asal jangan Al-Quran. Contohnya kalau di Al-Barzanji kan ada anta syamsun anta badr
baca pakai ilmu tajwid cuman Al-Quran aja. Yang lain boleh. Contohnya orang kadang-kadang marhaban, nah terakhirnya alaika. Ada yang panjang, ada yang alaik. Begitu? Iya kan? Dua-duanya Dua-duanya boleh. Ini kalau nggak dibendak. Allah. Oh. Jadi wa ghunnatun qad aujabuha abada. Dibaca ghunnah, dibaca dengung walaupun kiamat kurang sedetik. Masih dibaca dengung. Lah iya. Walaupun kiamat kurang sedetik. Ibu. Masya Allah. Tuh. Kaget loadingnya kelamaan, Bu. Ya Allah. Terus kemudian anzalnahu 1 2 3. Anzalnahu. Nah, nun mati ketemu za. Zazizu zaz. Zazizu zaz. Zuzan. Zani zazna. Zali zazna. Zani zazna. Zali zazna. Minal muzni. Minal muzni. Zaniza. Zaliza. Tuh, maksudnya kalau mulutnya jangan ditutup. Jadi ketika mengeluarkan hurufnya itu jelas. Antara nanti kalau misalkan salah dan tidaknya ketahui. Nggak usah malu-malu. Malu sama Allah. Ini kayaknya angkatan saya semua. Kalau nggak percaya, Ya coba. malu aku, malu pada semut. Tuh, kan angkatan saya kan? Ya Allah. Iya, coba yang lain lagunya yang angkatan Kiai, coba tes. Nih kalau yang lain lagi bisa. Coba lagu India, percaya saya. Lagu India. Tujhe dekha hoye tu jana. Tuh hafal kan? Ya Allah. Tuh. Ayo kita kembali. Kesimpulannya ketika ada nun bertasdid dan mim bertasdid wajib dibaca deng. Walaupun kiamatnya kurang semen. Lo kalau ngomong kiamat kok aja, oh ya kiamat, kiamat begitu ya. Mbak, kepengen masuk surga nggak? Mau sekarang apa besok? Kesimpulannya di dalam kitab Hidayatus Sibyan itu pun dijelaskan bacakan ghunnah. Coba satu ayat saja Bu Hanifah dibaca coba. Sekarang bedanya dengan yang pertama sama yang sekarang sudah dijelaskan. Coba siji loro telu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wah, jadi rohnya ketahuan. Tadi masih der baya. Allah. Memang kalau ngaji kudu ditekan ya Bu ya. Ya. Kalau nggak ditekan nggak jadi kan? Betul. Ya, Bang David ya. Iya. Kalau makanya di situ kan kodarnya itu takrir, diulang sekali ya. Jangan sampai begitu jangan ya. Itu takrir, diulang ya. Understand? Yes. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya Robbal Alamin. Makanya sehabis ini kita baca doa. Coba tangannya diangkat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cikunir beli buah atap. Emang Kiai Munawir Ngacir yang paling mantap ya. Makasih banyak Kiai. Alhamdulillah barakallah. Terima kasih, tadi kita udah belajar banyak dari guru-guru kita. Dan sekarang saya akan mengajak kepada diri kita semuanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemuan kita hari ini membawakan keberkahan. Amin. Dan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan ridho atas setiap ketentuan yang diberikan Allah kepada kita. Amin. Baik itu harta, tahta, jabatan, keluarga, anak, dan kondisi kesehatan kita. Dan semuanya yang Allah berikan kita dasari sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz UJM untuk memimpin doa di pada kesempatan hari ini. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Amin. Hamdan syakirin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Begitu banyak yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita belajar juga dari anak-anak kita yang hadir di kesempatan episode kali ini, Rizky dan Rifki, bahwa kekurangan tidak menjadi halangan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Ibu Eva yang tetap istiqomah dan yakin akan ketentuan Allah, bahkan terus berusaha untuk bisa mendidik anak-anaknya agar senantiasa dekat dengan Allah. Sabar akan ujian, yakin bahwa ujian diberikan ini adalah kebaikan dari Allah. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah, insya Allah keimanan kita akan terus meningkat. Saya David Halik, mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Semoga apa yang disampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisab bilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa la